Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahidin, NIM 1913031, kelas Agroteknologia. Oke, perkenalkan, saya akan membawakan materi tentang mekanisasi pertanian dengan beberapa pembahasan mengenai tentang pertanian berkelanjutan. Oke, langsung saja membahas sedikit tentang menyentil sedikit tentang mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian adalah berasal dari dua kata. Yang pertama adalah mekanisasi dan kedua adalah pertanian. Mekanisasi adalah bisa kita artikan sebagai alat yang digunakan dalam melakukan pengolahan lahan pada pertanian. Kemudian pertanian adalah segala upaya yang dilakukan seorang petani dalam mensejahterakan hidupnya dengan cara bercocok tanam. Jadi mekanisasi pertanian adalah ilmu yang bagaimana atau alat yang kita gunakan untuk melakukan pengolahan lahan dengan baik sehingga menjamin mutu dan kesejahteraan dari para petani itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama tentang pertanian berkelanjutan. Membahas tentang pertanian berkelanjutan berarti ada hal pokok yang dapat kita capai dari beberapa hal yang kita lakukan. Jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama adalah keuntungan mengolah hasil pertanian. Perlu diketahui pada saat kita melakukan pertanian pasti adalah keuntungan dari pengolahan dari lahan yang akan kita tanami nantinya, atau hasil dari pengolahan lahan itu sendiri. Yang pertama adalah memperpanjang jumlah dan waktu persediaan. Artinya ketika pengolahan dan perbaikan di lahan kita lakukan dengan baik, maka akan memperpanjang waktu dan jumlah persediaan berupa bahan pangan itu sendiri. Kemudian yang kedua, mempermudahkan atau memudahkan penyimpanan dan distribusi. Ketika kita membahas tentang penyimpanan berarti kita setelah melakukan proses pemanenan. Artinya inilah yang saya bahasakan tadi, bahwa ini adalah keuntungan dari pengolahan hasil pertanian yang baik. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan nilai tambah atau nilai ekonomis. Ketika membahas tentang pangan, maka pastilah ada nilai tambah atau nilai jual dari bahan pangan itu sendiri. Ketika kita melakukan pengolahan lahan dengan baik, kita melakukan pengolahan lahan dengan benar, maka bahan atau bahan pangan yang memang tersedia dapat memiliki nilai jual atau nilai ekonomis yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah mengurangi tingkat kerugian. Bagaimana kenapa dibahasakan sebagai mengurangi tingkat kerugian? Karena di setiap pengolahan lahan, di setiap melakukan pertanian pasti adalah keuntungan dan kerugian yang akan ditimbulkan. Itu tergantung dari pengolahan lahan ketika sudah tepat dan tepat sasaran. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi pencemaran lingkungan. Ada beberapa tahap yang perlu kita pahami dan perhatikan pada saat melakukan pengolahan pertanian, karena jangan sampai ketika kita hanya dapat melakukan pengolahan namun tidak dapat memelihara lingkungan itu sendiri. Oke. Kemudian materi yang selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan hasil pertanian. Artinya apa? Ketika kita sudah tahu bahwa keuntungan pertanian itu adalah seperti ini, maka yang perlu kita pahami bersama bahwa ada 3 hal yang harus kita kontrol dalam pengolahan hasil dari pertanian itu sendiri. Yang pertama adalah mutu. Mutu adalah bagaimana harus ada kualitas yang bisa kita munculkan dari pengolahan lahan itu sendiri, karena ketika sudah tepat berarti
apapun yang kita tanam, apapun yang kita rawat, maka hasilnya pun akan baik. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, kuantitas, artinya jumlah dari bahan pangan itu sendiri. Ketika pengolahan sudah baik, ketika pengolahan dan perawatan dari bahan itu sudah baik, maka akan banyak lagi jumlah-jumlah yang akan timbulkan dari pengolahan yang baik itu sendiri. Kemudian yang perlu diperhatikan yang terakhir adalah harga. Harga adalah hal yang harus kita tekankan dan stabilkan dalam melakukan pengolahan, karena jangan sampai kita hanya mengolah namun tidak ada hasil atau timbal balik dari jerih payah yang kita lakukan itu sendiri. Mungkin ada juga beberapa pengolahan yang perlu kita perhatikan. Itulah tadi pertanian berkelanjutan yang sempat saya bahasakan tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi motivasi dan menjadi tambahan ilmu, sehingga bagaimana kedepannya kita dapat melakukan pengolahan dengan baik. Mungkin sampai di situ saja materi kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.